Selamat pagi, kelompok pencapir kelas 1. Kelompok pendengar, pembaca, dan pirsawan. Ini harus kita ulang lagi nih, karena banyak orang yang masih kurang mengenal apa itu si kelompok pencapir. Karena ada generation gap sih di sini. Gimana? Rekan-rekan semuanya sehat? Alhamdulillah, barokah ya. Barokah selalu. Nah, hari ini kita membawa salah satu narasumber yang sangat menarik. Selalu menarik ya. Selalu menarik. Kita bawa Anjar Priyandoyo. Mungkin saya perlu sebutkan title-nya. Anjar Priyandoyo, MSc PhD. Sertifikasinya disebut juga dong. Oh, sertifikasinya panjang banget. Kebanyakan kayaknya nggak perlu deh. Cukup diambil yang intinya aja. Bro Anjar ini mengambil master dan PhD-nya di University of York di Inggris ya. Wow. Ya. Dalam bidang kalau nggak salah environmental engineering dan menyelesaikan dalam waktu kurang lebih singkat sekali sih, kalau nggak salah sekitar 5 tahunan. Saya sih ini merupakan suatu prestasi, terutama masih sedikit orang yang punya PhD di usia papan. Walaupun kalau mungkin baju itu udah sesuatu hal yang sangat lumrah. Cuman kalau buat saya sendiri sih ini bukan suatu prestasi yang sangat tinggi sih. Saat ini Bro Anjar di salah satu kantor akuntan publik sebagai saya sudah tidak perlu sebut namanya yang sangat terkenal. Nah, kenapa kita undang Bro Anjar hari ini masih berhubungan dengan topik di kelas Sabtu sih, keresahan gitu ya. Kayak mungkin dulu di umur 35-an awal Bro Anjar ngambil PhD tentu merupakan suatu life decision yang sangat sulit tentunya. Di saat itu mungkin karir kita saat lagi di tengah-tengah gitu ya. Cuman di saat itu gimana kita punya keberanian buat break, mengambil suatu keputusan, tentunya itu memerlukan suatu pendalaman ataupun pemahaman soal hidup yang sangat tinggi sih untuk bisa sampai ke suatu tujuan bahwa ya gue mengambil decision itu. Dan di umur 40 tentunya pasti akan ada hal-hal yang kita pikirkan kan. Misalkan saya sekarang jadi terinspirasi nih oleh sama Anjar nih. Mengambil PhD juga nggak ya? Mengambil sekolah juga nggak ya? Mungkin nggak ya? Beresiko nggak ya? Nah, hal-hal itu mungkin yang mau kita coba bahas sih di topik kelas Sabtu hari ini. Nah, mungkin Bro Anjar, waktu dan tempat kita persilakan. Silakan. Oke. Terima kasih Bro Iwan, Bro Edwin, dan Bro Raki sekalian. Kenapa kita jadi bro? Ini episode pertama. Ini episode pertama yang pakai bro ini. Ini revolusioner ini. Revolusioner. Ya. Mungkin biasanya di luar kita mas-masan. Mungkin sebelum memulai saya mengucapkan selamat ulang tahun juga untuk 1 tahun ya untuk kelas Sabtu. Selamat ulang tahun nih. Jadi terima kasih Anjar. Beberapa kali ngikutin juga, lihat materi-materinya, mungkin sangat-sangat sangat-sangat senang gitu ya kalau ada yang seperti ini konsisten setiap minggu, terus topiknya juga sangat-sangat bagus. Jadi mungkin selamat, semoga makin sukses, bisa dalam bentuk studio kali ya nanti kalau udah nggak COVID. Amin. Studio close the door. Ya. Oke, mungkin karena topiknya mungkin sharing, ngobrol-ngobrol kali ya. Mungkin saya udah sempat share ada materi, mungkin saya coba share sedikit ya, awali cerita yang kegalauan kita bersama gitu ya. Nah, sekarang kita coba silakan. Sebentar, ini percobaan screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Aman, kelihatan. Survive risky decision. Wah, gila. Keren. Oke, jadi judulnya kurang lebih kayak gini lah, How to Survive Risky Decision gitu. Jadi setiap hari itu kan kita buat keputusan beresiko gitu ya. Namun dalam periode
tuh ada beberapa yang mungkin risikonya lebih besar. Misalnya berkeluarga, mencari pekerjaan itu salah satu keputusan-keputusan yang paling berisiko. Nah, ini mungkin dalam kesempatan ini saya mau sharing sedikit gitu ya, pelajaran apa gitu ya yang bisa kita ambil dalam menghadapi keputusan-keputusan yang sulit gitu. Nah, ini mungkin background story-nya a story of long term commitment gitu. Nah, komitmen tuh long term commitment. Sebenarnya nggak enak kalau menulisnya a story of long term pengangguran. Jadi tulisnya story of long term commitment. Jadi memang benar tadi PhD mungkin sebenarnya rata-rata 4 tahun kali ya. Cuman saya ngambil master juga jadi hampir 5 tahun. Kalau tadi statementnya tergolong cepat, ya bisa mengklaim cepat karena di sana juga banyak yang 7 tahun atau 8 tahun baru selesai, bahkan nggak selesai gitu, 7 atau 8 tahun nggak selesai gitu. Disebutnya nih Jar, ABD. All but dissertations. Ya, all but nggak selesai gitu ya. Nah, jadi ini mungkin sifatnya sharing sedikit gitu ya. Gimana sih kalau kita menghadapi risky decision. Nah, ini mungkin relevan sekali gitu ya topiknya gini. Ini mungkin perjalanan hidup saya. Ya, kalau saya ceritakan sedikit, mungkin juga relevan dengan para pemirsa kelompok pencapir sekalian. Kalau kurang lebih saya lagi hidup tuh ada 3 fase kali ya. Fase pertama tuh 22 sampai 33, fase kedua ini 34 sampai 44, terus yang fase ketiga ini sekitar 44 sampai 55. Kurang lebih itu usia pensiun, 33 tahun orang bekerja ini kurang lebih fasenya seperti ini. Nah, mengapa saya gambarkan seperti ini? Sebenarnya untuk reminder ke kita semua bahwa decision kita tuh tidak bergantung kepada diri kita sendiri gitu ya, tapi juga ada faktor-faktor eksternalnya gitu. Jadi ini mungkin saya mulai berkarir tahun 2004 ketika zamannya SBY ini. Ini ngepas-ngepasin. Ini sesuai ya, sesuai dengan kepemimpinan di Indonesia ya, keren. Menarik. Oke ya. Jadi fase pertama menurut saya zamannya SBY gitu ya. Fase kedua tuh menurut saya zamannya Jokowi, dan fase ketiga tuh ya saya mungkin 2024 2034 gitu. Cuman ini ini bukan politik praktis ya. Oh, bukan politik praktis. Bukan. Saya kira habis ini ada survei mengenai ini apa quick count gitu kan. Bro-broan gue pikir ada hubungannya sama politik juga. Enggak ya? Kalau sudah ada calon kandidatnya di sini, Jar. Ini bukan apa sarta politika gitu ya. Bukan. Nah, cuman ini menggambarkan ilustrasi gitu ya. Jadi 10 tahun pertama bekerja itu kan menurut saya sih damai-damai aja gitu kondisinya gitu. Kalau lihat dari peta risiko itu mungkin 5 tahun pertama tuh paling berisiko gitu ya. Kan kita baru lulus, masih culun-culunnya dari daerah ke Jakarta. Saya sempat kerja jadi engineers juga di Astra pernah, di Excel pernah. Jadi benar-benar masih mencari-cari nih, lompat-lompat sampai akhirnya saya masuk ke KAP ya, ke salah satu KAP itu kayaknya nggak sangat berisiko gitu secara background-nya dari komputer, sama sekali nggak tahu mengenai audit, dengar nama KAP-nya juga baru pada saat interview itu gitu. Nah, itu menurut saya mungkin sama seperti Bro Iwan dan semuanya, fase 1 nih awal-awal nih berisiko banget gitu. Nah, setelah itu biasanya resikonya turun gitu, seiring mungkin dengan berkeluarga, pekerjaan udah posisinya yang lebih baik. Nah, setelah berjalan ini di fase 1 saya melihat kayaknya biasa-biasa aja gitu ya, perjalanannya ini kayaknya udah aman lah, karir udah bagus Nah, di sini yang perlu diwaspadai gitu sebenarnya di awal fase kedua ini opportunity itu datangnya banyak banget. Nah, ini kalau mungkin cerita saya kali ya. Saya sebenarnya terinspirasi juga dulu dengan salah satu rekan di KAP yang bisa sekolah ke Australia waktu itu. Sekitar tidak perlu saya sebut namanya. Tapi kayaknya kita semua kenal ya. Kayaknya kenal ya. Kayaknya kenal. Nah, itu jadi ceritanya beliau. Tapi siapa sih, kok gue nggak ngerti ya? Harus banget disebut. Nah, ceritanya beliau itu pergi ke sekolah gitu. Kebetulan ada salah satu kementerian yang ngasih kesempatan untuk beasiswa. Itu saya cukup shock kali ya, cukup terpukul gitu. Maksudnya kenapa saya nggak dalam posisi si bapak itu kayak gitu. Itu kalau nggak salah udah 7 tahun kali ya nyoba sekolah kayak gitu, selalu gagal lah, AUS-Aid, ADS dan sebangsanya kayak gitu. Akhirnya bapak itu bisa berangkat kayak gitu. Wah, saya sempat ngiri gitu, wah gimana sih caranya, sama konsultasi juga sama bapak itu gitu. Nah, ternyata yang mungkin kita sering nggak aware gitu di fase kedua kehidupan kita kayak gitu, itu opportunity itu datangnya banyak banget gitu. Nah, ini kenapa ada cerita SBY di sini. Jadi di akhir pemerintahannya SBY ini tiba-tiba pemerintah punya program beasiswa tuh yang banyak banget kayak gitu. Tidak hanya yang satu kementerian dari
yang contoh si senior tadi, ternyata kementerian punya, bahkan SBY juga punya sekali gitu. Ada beasiswa presiden, BPI, LPDP dan seterusnya gitu. Nah, jadi ini saya ingat nih yang ada Jerman juga. Jerman juga lumayan banyak di sini nih beasiswanya ya. Betul. Nah, ini yang ada faktor-faktor kayak gini yang menurut saya risky decision tuh bukan karena dari kita sendiri gitu, tapi ternyata banyak faktor gitu. Jadi misalnya mungkin di tahun 2004 ada apa sih? Enron kayak gitu kan. Terus tahun 2007 sekian ada PBI gitu kan, itu membawa tren yang sebenarnya sadar nggak sadar perjalanan karir kita tuh ada fasenya sebenarnya dan ada significant factor yang mempengaruhi kayak gitu. Nah, ini menurut saya siklusnya tuh kurang lebih sama. Kita sekarang lagi di middle phase. Mungkin banyak para pendengar nih kalau mencapir yang mungkin merasa jenuh atau mungkin pingin tantangan baru atau pingin mengevaluasi. Nah, ini sebenarnya waktu yang tepat kayak gitu. Mungkin kalau bahasanya high risk kesannya negatif ya, tapi sebenarnya high opportunity gitu. Nah, banyak opportunity di fase-fase seperti ini kayak gitu. Nah, mungkin kalau pelajaran pertama, karena ini kan mungkin banyak yang backgroundnya audit juga ya, risiko gitu ya. Nah, mungkin lesson learn pertama itu biasanya kan kalau mengelola risiko tuh ada apa aja sih? Ada avoid, transfer gitu ya, mitigate gitu-gitu kan. Nah, tapi kalau sebenarnya secara praktikal itu menghindari risiko tuh sebenarnya sudah risky decision sendiri kayak gitu. Jadi misalnya kalau ekonomi kan ada opportunity cost gitu ya, kalau kita nggak ngejar sesuatu opportunity. Nah, sebenarnya ini prinsip lesson yang pertama yang kadang kita nggak sadar tuh sebenarnya kita menghindari sebuah risky decision itu yaitu bisa jadi keputusan yang berbahaya kayak gitu. Jadi mungkin tadi Bro Iwan cerita di awal pindah kerja berisiko apa enggak gitu. Nah, tapi kalau kita nggak ngambil keputusan atau kita tidak melakukan sesuatu itu justru malah lebih berisiko kayak gitu. Kira-kira cocok nggak? Cocok nggak? Lesson pertamanya ini cocok nggak? Mungkin cocok abis. Ya. Nah, ini mungkin sedikit nih, ada teorinya sedikit nih. Kenapa avoiding risky decision itu risky decision gitu. Ini mungkin udah banyak di buku-buku kali ya, udah banyak yang cerita gitu kan. Jadi sebenarnya ada monyet ya, primata kali ya kan. Primata kan mungkin binatang yang kecerdasannya paling mendekati ke manusia gitu ya. Jadi ini si monyet ini dilatih nih sama peneliti tersebut, dia dikasih semacam uang ya gitu ya, atau koin gitu. Jadi setiap dia dikasih koin, dia nanti akan pergi ke satu tempat box, kemudian dia masukin uang itu ke dalam box, terus keluar makanan gitu. Setiap dikasih satu koin ke box itu, dia dapat makanan kayak gitu. Dilatih setiap hari tuh, pinter nih si monyetnya ini gitu. Nah, kemudian udah semakin pintar, si peneliti itu menambahkan parameter kedua. Jadi ada box B gitu ya, jaraknya juga jauh, ke A jauh, ke B jauh gitu ya. Nah, box B itu tiap dia masukin koin kayak gitu, itu makanannya nggak keluar. Tapi setelah 5 kali baru tiba-tiba bisa keluar, bisa dapat 10 kayak gitu. Bisa nggak dapat sama sekali, bisa dapat 2. Nah, jadi box yang kedua itu uncertainty ya. Nah, uncertainty gitu ceritanya. Nah, kira-kira setelah dilatih dari 2 itu, jadi si primata ini kan udah belajar gitu kan, box A itu fix gitu ya. Sedangkan box B itu ada uncertainty-nya kayak gitu. Nah, ini kira-kira si monyet ini akhirnya ngambil keputusan yang mana? Waduh. Karena bukan monyet. Karena yang paling mirip ya. Saya mewakili monyet deh. Kalau saya mungkin yang A, maksudnya. Yang fix ya? Yang fix. Yang fix, oke. Nah, kalau saya yang B, karena dari dulu suka judi benang, jadi kayak asik. Nah, ini jadi gambling. Ya, ternyata penelitian itu menunjukkan bahkan primata yang level kecerdasannya lower level, itu akhirnya dia pilih yang gambling. Iya. Jadi dia pilih gambling, dia nggak akan ngambil yang fix kayak gitu. Dia akan pilih yang gambling dengan ada possibility buat opportunity loss kan sebenarnya. Wah, kan. Keren. Nah, jadi penelitian itu menunjukkan kurang lebih sebenarnya higher level of mammal gitu ya. Kita kan mungkin lebih pinter gitu, justru malah senang kepada ketidakpastian gitu, senang kepada mengambil risiko gitu, dan itu mungkin nature dari manusia, animal instinct gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu yang membuat
sebenarnya kalau misalnya Bro Raki gitu ya saat ini kayaknya ada pingin sesuatu gitu ya, terus berusaha mersupres gitu, enggak, saya nggak mau tertarik main saham misalnya. Nah itu sebenarnya menyalahi kodrat tuh, menyalahi kodratnya orang itu, kodratnya makhluk hidup kali ya, yang advance itu apa namanya, making risky decision. Nah jadi sekarang kita teori sedikit. Nah kalau di otak kita ini kan kurang lebih ada 3 part gede ya. Yang paling besar ini yang atas namanya istilahnya neokortex, itu membantu kita rasional gitu, berhitung, matematika dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ada yang kecil di sini namanya amigdala. Ini ada brain part yang responsible dengan emotion gitu, dengan irrational brain. Nah, jadi kan risky decision itu sebenarnya related ke irasional kan sebenarnya gitu. Nah, ini ternyata desain otak kita tuh seperti ini gitu. Ada part yang berpikir logik, ada part yang irasional. Sebenarnya ada satu part lagi nih yang istilahnya reptilian brain. Nah ini yang insting sebenarnya. Oke. Nah jadi sebenarnya ini mungkin tergantung yang mana yang mau digunakan ya, reptil atau. Jadi ini mungkin sebagai buaya darat mungkin seringnya pakai reptil kali. Reptilian brain. Nah jadi ceritanya kalau kita sudah diberi anugerah gitu ya, anugerah berpikir rasional, logik, punya anugerah juga berpikir yang emosional, menurut saya ada baiknya ini dioptimalkan kayak gitu, karena itu udah insting jutaan tahun ini ya, Homo sapiens gitu, Homo sapiens gitu ya, dia berani mengambil resiko. Jadi segala inovasi, advancement yang ada sekarang kan orang-orang yang mengambil risiko lah, misalnya VOC datang ke Indonesia kan dengan jualan saham lah ibaratnya gitu. Betul. Jan Pieter Zoon-kun berarti dia mengambil risiko ya. Betul. Nah ini pelajaran pertamanya gitu. Jadi, nah pelajaran pertama ini shortcutnya, summary-nya kurang lebih namanya keputusan berisiko itu harus diexecute sebenarnya, harus diexercise karena itu nature-nya dari kita. Wah, menarik sekali. Dalam juga ya dia menarik. Keputusan Jar. Menarik Bang Ganjar. Saya jadi tertarik nih karena gini. Banyak sekali kegiatan manusia, banyak sekali produk, banyak sekali hal-hal lah ya yang dibuat untuk mengavoid resiko, investment lah, menabung lah, karir lah, bekerja di sebuah bekerja yang penuh kepastian misalnya gitu. Betul. Dorongan orang tua untuk menyuruh anak kerja jadi PNS misalnya, itu kan untuk ada menginikan risk ya, Jadi ada seperti ada takut nih beresiko nih kalau lu gini. Jadi kita ada produk ini. Nah, jadi ada tapi manusia banyak menciptakan produk-produk atau tools gitu untuk memitigate itu justru ya. Betul. Jadi ini melawan fitrahnya ya. Betul, melawan fitrahnya. Benar. Bahasanya betul Pak. Melawan fitrahnya gitu. Jadi order is a dream of man gitu ya. Jadi keteraturan tuh sebenarnya fana lah gitu. Mimpinya manusia tuh punya keteraturan gitu. Tapi sebenarnya by design tuh chaotic gitu, berantakan. Nah, mess gitulah. Nah, ini yang sebenarnya kita harus aware dan harus nggak bisa melawan takdir kali ya ceritanya gitu. Kalau Pak Iwan, Pak Raki, jadi Pak nih sekarang, Pak Edwin itu destiny to be great ya, to ya, itu yang harus kita kejar. Kan kita merasakan nih, kayaknya panggilan saya sebenarnya nggak hanya sekedar duduk di kantor 85 kayak gitu, tapi doing something yang besar kayak gitu. Nah kan ini kelas Sabtu juga kan visinya doing something yang besar kayak gitu, karena ini udah embed gitu di brain-nya, itu yang kita nggak boleh suppress gitu, nggak boleh melawan, kurang lebih kayak gitu message yang pertamanya. Wah itu dalam banget tuh. Keren. Ini keren nih. Iwan aja terdalam-dalam nih, gue yakin. Saya jadi tersadar bahwa saya mungkin nggak terdestinasi untuk duduk di kantor 85. Minimal harus 86. Bahkan auditor itu 89 itu masih terhitung tenggo ya. 89 itu masih tenggo. Lanjut ya. Ada tiga lesson. Kasih. Tapi kalau dilihat dari ini ya, yang emosional irasional itu kan kecil banget ya. Iya. Sedangkan yang thinking rational brain itu kan gede banget. Betul. Tapi gimana akhirnya yang kecil itu bisa kadang-kadang melawan yang lebih besar itu.
seringnya kayak gitu. Seringkali kita membuat irrational decisions gitu ya. Betul, betul. Nah, ini sebenarnya saya nggak pas nih kalau ngomong brain mechanics-nya ya, istilahnya neuroplasticity-nya gitu. Sebenarnya mekanismenya kayak gimana? In teori sih ini kan superkomputer yang mungkin saintis juga nggak tahu ininya mekanismenya kayak gimana gitu. Mungkin kita lompat sedikit sebelum ke ini. Nah, ini kan orang tuh mungkin melihatnya manusia ini primal instinct aja kayak gitu, driven by fear kayak gitu kan. Tapi sebenarnya tadi tuh brain kita nih kompleks kali ya. Jadi tadi ada yang neocortex, ada yang prefrontal cortex, ada yang semacam mekanisme yang membalance kapan orang ini lebih banyak bikin rational decision atau emotional decision. Dan ini mungkin ada the whole field of neuroscience school gitu ya. Bagaimana dia bisa manipulasi hipokampusnya sehingga karakter orang tuh kenapa dia high risk sekali, kenapa dia ada potensi seksual dan sebagainya. Ini mungkin ada something problem di brain structure ya, tapi itu mungkin topik yang kita harus cari expertise yang lain untuk bisa cerita seperti ini. Cuman ini memang menarik nih kalau kita tahu mekanik dari brain-nya. Tapi kita mungkin high level aja yang kita lihat bahwa ini emotional brain ini termasuk risky decision itu sesuatu yang fitrahnya kita kayak gitu kurang lebih. Gitu. Itu menjelaskan sih beberapa tindakan gue yang tidak masuk akal kemarin ini. Betul. Itu menunjukkan tingkat intelligence yang sebenarnya lebih tinggi gitu compare to low level mammal sebenarnya. Brainnya udah lebih advance gitu. Jangan sok-sok membuat justifikasi atas pembelian. Rasionalisasi. Mulai nggak masuk. Gue harus lihat video gue sama Anjar. Itu harus dijelaskan gitu ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Bab pertama gampang lah. Bab pertama itu understanding ourselves lah kayak gitu. Kalau kita merasa kayaknya saya ada panggilan, itu harus diekspor, jangan disupres kayak gitu. Nah, sekarang bagian yang kedua. Nah, sekarang ini pengalaman saya nih ceritanya waktu di UK. Itu kan susah sekali ya, menurut saya itu susah sekali gitu. Karena mungkin usianya juga udah 33 waktu itu, kerjaan udah stabil banget, taunya semua tuh ada email, ada kalender, ada apa. Nah, sekarang itu ternyata sama sekali baru. Nah, ini mungkin bagian yang paling penting, gimana sih kalau kita udah terlanjur membuat keputusan yang salah kayak gitu. Jadi ya mungkin kita bilang salah kali ya. Ekstrim lah gitu, terlanjur nih. Kalau misalnya kita masih di bab pertama kan masih coba-coba nih, ini bisa apa enggak. Sekarang adanya di bab kedua. Nah, saya yakin kan Pak Iwan juga Pak Raki, Pak Edwin kan udah pernah nih masuk ke nanti mungkin sharing juga kali ya. Kalau udah terlanjur bikin keputusan yang salah tuh kayak gimana. Nah, kalau saya tuh melihatnya karena sudah membuat keputusan yang salah, terus mau udah tenggelam gitu ya, mau naik tuh susah banget gitu. Nanti saya melihat ada namanya konsep yang saya belajar itu mungkin learning curve ya, learning curve gitu. Nah, dan kata kuncinya adalah mungkin patience. Ada yang pernah dengar mengenai learning curve? Oh, Ebit jagoannya nih kayaknya nih learning curve nih. Iya, wah, aku juga ini asik ini. Nah, kurang lebih ceritanya ya kalau learning curve yang ini secara praktikal ya, saya nggak tahu nih teorinya kayak gimana. Jadi selama saya di sana itu saya tuh suka lari. Waktu pertama kali ke UK itu suka lari kayak gitu. Nah, tapi ternyata kan datangnya pas winter gitu ya. Jalannya licin, banyak salju. Jadi larinya berhenti. Terus jam hidup juga kan beda kan, kalau malamnya baru jam 10 malam matahari tenggelamnya kayak gitu. Nah, itu berasa banget kalau kita buat stage gitu ya, misalnya dalam 5 tahun tuh, tahun ke 1, 2 itu nggak ada progres. Jadi kayaknya mundur, benar-benar mundur. Jadi setelah bekerja rutin gitu ya, kayaknya merasa berprestasi, begitu pindah tuh kan harusnya bisa melakukan banyak hal ya. Jadi saya tuh udah punya rencana tuh, 1 olahraga kayak gitu, kedua baca buku banyak-banyak kayak gitu. Tapi ternyata nggak bisa, hampir 2 tahun itu nggak bisa melakukan hal yang sederhana kayak gitu. Nah, baru ketika tahun ketiga saya tuh baru bisa gitu, baru bisa mungkin contohnya, ini contohnya. Ini contohnya adalah dalam buku kali ya. Ini ada parameternya tuh saya lihatnya dari buku gitu. Jadi dari dulu tuh saya tuh pengen baca buku. Kalau kakak saya itu suka baca buku gitu ya, dia suka ke perpus baca buku. Kalau saya tuh baca buku nggak bisa, bisanya komik ya, komik Doraemon gitu, cuman 1-2 gitu. Tapi baca buku yang teks doang itu nggak pernah bisa. Jadi waktu sekolah itu kan tugasnya sekolah tuh cuma belajar ya,
Bukan lebih tepat cuma baca buku gitu. Kalau kuliah S2 kan ada kelasnya gitu kan. Kalau kuliah S3 kan nggak ada benar-benar baca buku, itu nggak bisa. Selama 2 tahun tuh baca buku nggak bisa gitu. Jadi kelihatan nih cuma 1 buku, cuma 6 buku. Baru tahun ketiga saya bisa nih. Saya bisa baca 103. Ini catatannya ada di Goodreads. Jadi buku-bukunya yang kayak gitulah. Kebanyakan sih fiksi. Kebanyakan non-fiction ya bukunya sebenarnya, sejarah lah gitu. Jadi berapa kali dicoba gitu ya. Saya mau coba baca novel, nggak bisa. Sampai sekarang juga nggak bisa baca novel. Baca komik Jepang atau komik Marvel gitu, nggak interest. Padahal dulu waktu kecil interest gitu, nggak bisa. Nah baru ke tahun ketiga itu bisa gitu, dan setelah itu bisa lumayan reguler nih. Jadi mungkin seminggu 1 buku gitu. Jadi buku yang macam-macam lah, dari Gun, Germ, Steel, buku Kuasa Ramalan kayak gitu, buku-buku populer non-fiction sih biasanya, history biasanya, atau yang bisnis karir. Isaka juga kan buku tentang karir, itu udah bisa tracknya gitu. 1 dari buku, 2 dari lari. Nah ini juga tadinya benar nggak bisa. Nah akhirnya di tahun ketiga tuh baru bisa. Ini cerita ya. Jadi selama setahun nih saya alhamdulillah nggak pernah berhenti 10 kilo per hari. Dari Senin sampai Sabtu. Minggunya libur. Minggunya libur. Jadi kalau dilihat ini Monday, selama setahun ini saya nggak berhenti nih. Tiap Monday, Tuesday, Wednesday, sampai Saturday lari itu nggak berhenti. 10 kilo setiap hari. Ya nggak kencang-kencang sih gitu. Nggak kencang-kencang, tapi bisa kayak gitu. Tahun 2017-nya pertama kali bisa bisa maraton kayak gitu. Nah, jadi di sela-sela nggak jelas gitu, mungkin 2 tahun tuh bener nggak jelas kayak gitu, nggak ada progres sama sekali, buku nggak bisa baca, tulisan nggak bisa dihasilkan kayak gitu, bener-bener kayak brainnya tuh stuck kayak gitu. Nah baru setelah tahun ketiga ini baru bisa kayak gitu. Jadi ini konsisten terus menerus, dan ternyata saya menemukan resepnya ya konsisten. Makanya saya lihat, wah kelas Sabtu nih setiap Sabtu tuh harusnya sih bisa jadi podcast yang terbesar ya, Amin. Karena mungkin baru tahun pertama kayak gitu. Tahun pertama ya pasti kayak gini, masih slow kayak gitu. Tahun kedua mungkin masih slow, tapi tahun ketiga. Baru tahun ketiga kita tunggu nih ya. 2 tahun setahun lagi. Lagi stagnan gitu ya. Kalau hitungannya tahun ya, tapi kalau hitungannya quarter kan mungkin justru kelas Sabtu quarter ini yang ngebut-ngebutnya bisa jadi kan, bukan time frame-nya nggak mesti tahunan kan, bisa jadi ya lebih pendek. Tapi mungkin saat ini lagi fase hibernase kali ya, lagi fase learning, lagi fase belajarnya. Nah, terus baru kan menemukan ahanya gitu ya. Oh, caranya kayak gini, kayak gitu. Dan itu baru bisa kontennya sustain kali ya. Kalau konteksnya dari podcast nih, baru ketemu kontennya yang sustain. Nah, ini juga sama. Tapi ini ada rahasianya. Nah, mau tahu rahasianya? Menarik nih. Ini dia nih yang kita tunggu-tunggu nih. Ada rahasianya. Nah, ada rahasianya. Kalau sebenarnya rahasianya tuh, karena gini, kalau kita menjalankan sesuatunya itu udah bener, jadi saya tuh suka statistik lah ibaratnya. Saya selalu nge-record nih, kayak gini pasti saya record. Berapa kali bicara, berapa kali ini, itu selalu selalu saya record kayak gitu. Dulu waktu lari, ini kan berbagai macam metode saya coba tuh, pakai jam lari, pakai Nike yang di handphone, kayak gitu, gagal semua kayak gitu. Nah, jadi kita nggak tahu tuh metode yang membuat kita paling efektif. Gitu. Nah, waktu itu yang membuat efektif adalah di The Best Summer of 2016. Ada yang tahu nggak apa? The Best Summer, The Most Peaceful Summer 2016. Jadi tahun 2016 itu ada namanya Pokemon Go. Oh iya. Pokemon Go. Aku masih main Anjar. Pokemon Go. Nah, ceritanya Pokemon Go itu karena disuruh anaknya nyari Pokemon kan, akhirnya kan jalan kayak gitu. Nah, jadi setelah pakai Pokemon tuh baru ketahuan, oh ternyata kalau kita track regularly kita bisa kayak gitu. Nah, akhirnya mulai nyicil dari Pokemon Go itu mungkin Oktober 2016, akhirnya sedikit-sedikit mulai lebih banyak. 2017 udah mulai lebih banyak, 2016 18 sih kayak udah smooth banget bisa kayak gitu. Bisa setelah maratonnya selesai gitu. Jadi achievementnya selesai. Tadinya dipikir mungkin berhenti aja larinya, tapi justru menemukan ritme yang pas. Nah, jadi challenge yang kedua, nah ini nih lesson learn yang kedua tadi,
hal itu ada learning curve-nya kayak gitu. Mungkin karena kita belum sepenuhnya menguasai, jadi kelihatannya kok masih jalannya belum mulus kayak gitu. Nah ini nggak tahu nih, bener nggak Pak Iwan dan teman-teman merasakan kayak gitu nggak? Pernah ada di stage, pernah ada di stage tertentu yang mungkin bukan lari atau bukan buku, tapi pasti ada experience yang kurang lebih sama learning curve, ternyata pada titik tertentu kok smooth banget ya, nah kayak gitu. Itu bener nggak nih? Bener nggak? Dan banyak banget sekarangnya teman-teman kita yang lagi di fase gampang sebenarnya. Betul. Ini kok gue kayaknya gini-gini aja, tapi sebenarnya mungkin tadi itu ya, ini ya mungkin sedikit lagi gitu. Sedikit lagi, ngelewatin betul. Dan ini langsung tuh melejit aha lah, moment, ya, tiba-tiba naik gitu. Ya, ini bagus nih. Motivating sekali nih bahwa semua orang pun mengalami ini di berbagai hal gitu ya. Betul. Kalau dari gue mungkin ada 2 hal ya. Pertama mungkin learning curve-nya kadang-kadang yang gue alamin bukan kayak yang tadi gambar itu ya. Tapi bentuknya mungkin kayak J curve, ke bawah dulu. Iya betul. Ada yang kayak gitu. Ya. Sampai kita ngerasa kadang-kadang ini udah usaha, udah ngelakuin gagal gitu tapi kok malah kayak ngerasa malah makin turun ya. Iya. Makin turun gitu. Itu kadang-kadang kayak make it or break it point-nya kan. Kayak mau lanjut lagi atau ya udah deh nyerah aja pas udah di bawah gitu. Padahal sebetulnya mungkin kalau misalkan berani buat dilanjutin lagi bakalan eksponensial naikannya. Cuman ya itu dia Jar, gimana caranya kita buat membulatkan tekad pada saat kita udah ngerasa terpuruk. Menurut gue itu yang paling berat sih. Betul. Terus ada satu hal lagi yang lu share tadi soal gimana lu akhirnya bisa konsisten bisa lari dengan cara memakai Pokemon Go. Gue ngerasa bahwa kita itu berarti sebetulnya adalah makhluk yang perlu gratifikasi, instant gratification ataupun perlu sesuatu sense of purpose of achievement gitu. Betul. Lu lari doang gitu ya, tuh nggak ngapa-ngapain deh. Oh ya udah selesai 10 km. Terus kayak ya terus so what gitu. Tapi pada saat lu misalkan lari 10 km terus lu dapat misalkan 5 makhluk baru gitu ya. Cuman lu kayak oh ya gue berhasil lu mencapai sesuatu gitu. Mungkin itu nambah motivasi sih sebetulnya. Cuman gue berpikir apakah jadi setiap apa yang kita lakukan tuh perlu dikasih sweetener, insentif gitu ya, perlu insentif gitu ya. Oke. Apakah kita tuh insentif base sebetulnya? Oke, nah jawabannya ada di pelajaran ketiga nih, tapi mungkin sebelum kita ke pelajaran terakhir, mungkin yang lain ada pengalaman nggak yang mirip? Tadi bener tuh, S-curve-nya nggak berbentuk learning curve bentuk S kayak gitu kan. S kan kayaknya lambat baru bisa accelerate. Ada yang justru malah turun ke bottom dulu terus dia baru accelerate. Ada yang modelnya kayak gitu. Nah mungkin nggak tahu nih kalau yang lain gitu ya. Ada cerita nggak tuh? Mungkin gue sempat dulu sih waktu masih kecil ya. Waktu kecil itu belajar main musik gitu. Jadi waktu SD tuh kayaknya tuh boring gitu. Terus udah gitu kayaknya nggak seru gimana gitu. Cuman setelah SMA ya lama juga ya. SMA ngerasa bahwa ini tuh kayak gini ya. Oh jadi bisa main, bisa lebih gampang dengerin terus udah gitu. Terasa manfaatnya dan terasa bahwa ya lebih bisa menikmati aja gitu. Dan itu sih. Itu berarti butuh 6 tahunan ya? 6 tahunan dari pertama belajar dan masih sampai sekarang masih belajar lagi terus lagi gitu-gitu masih naik turun juga gitu. Cuman kayaknya ini juga nggak dalam satu hit aja nih kayaknya ya. Jadi mungkin slow begini stop acceleration plateau terus dia ada lagi bahwa ketika kita harus kayak mulai lagi juga nih belajar lagi akselerasi lagi plateau lagi gitu. Mungkin seperti produk life cycle gitu kali ya. Jadi dia ada naik terus udah gitu kalau sebelum turun kita harus naikin lagi ininya gitu. Biar ada seperti tol layang Cikampek 2 mungkin. Iya betul guys. Malah naik. Kayak naik kuda gitu dong. Ya. Sensasinya gitu. Itu sih tapi ini make sense banget sih. Jadi kan slow beginning terus udah gitu habis itu ada part ketika SMA saya step acceleration habis itu ya udah gitu-gitu aja juga gitu. Sampai sekarang masih plato nih dari SMA sampai sekarang. Harus dinaikin lagi udah. Kalau gue boleh ini dikit kalau gue cenderung ini Jar. Jadi gue tuh kan orangnya cukup impulsif ya. Jadi kalau gue lagi nafsu sesuatu gue uber tuh gitu. Jadi di depan gue merasanya akselerasinya lumayan tinggi. Tapi di tengah-tengah biasanya gue berhenti. Terus gue
mikir gitu ya kan, udah mulai tenaganya udah mulai kepake, waktunya udah mulai kepake, terus gue mikir gue ngapain ya gitu. Kayaknya ya gini aja gitu, gue nggak tahu ini achieve apa enggak gitu yang gue tuju. Jadi gue biasanya suka ada justru plateauing-nya itu di tengah gitu ya, berasanya gitu ya. Di tengah tuh ada plateauing gitu, terus gue berpikir refleksi lagi dulu, inget-inget tujuannya dulu ngapain ya dan segala macam, baru habis itu jalan lagi gitu. Kira-kira gitu sih. Ya. Ini kalau menurut saya sih ini kan nggak ada bener nggak ada salah ya. Jadi kan bagian kedua tuh praktikal sekali gitu. Patternnya saya dengan patternnya Iwan dengan patternnya Raki itu mungkin berbeda gitu patternnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang pertama itu kan pendekatannya mungkin lebih ke ke science kali ya, bahwa memang brain kita atau manusia itu build engine-nya tuh seperti itu kayak gitu. Ibaratnya dirancang nih Pak Raki ini sebagai Ferrari brandnya gitu. Jadi sebenarnya bisa ngebut kayak gitu. Kalau mobil tuh pasti bisa ngebut kayak gitu. Cuman beberapa orang mungkin kalau udah duduk di setir gitu kan mungkin nggak ngerasa bedanya ini mobil ini cepat apa enggak kayak gitu. Nah, teori pertama kan teorinya lah kayak gitu, bahwa kita itu manusia ini spesial dan kayaknya berdosa sekali kalau kita nggak memaksimalkan kayak gitu. Nah, part kedua ini kan praktikalnya, gimana kita mengenali cara belajarnya kayak gitu kan, karena orang beda-beda kayak gitu kan. Ada yang cara belajarnya tadi mungkin ngebut dulu di awal, refleksi dulu, baru bisa accelerate. Ada yang mungkin modelnya lambat. Nah ini sebenarnya sih kalau dari saya gitu ya, ceritanya itu kita mungkin harus lebih banyak ngelihat kali ya. Ini contoh paling gampang mungkin kelas Sabtu kali ya. Itu kan kalau dijembrengin gitu dalam setahun itu pasti kelihatan ada patternnya gitu. Topik apa yang paling enak, mana yang kira-kira kontennya lebih bagus. Ada pattern seperti itu yang kalau kita aware banget, ini nanti ya akan membantu kita mempermudah proses akselerasinya tadi gitu. Jadi segala aspek ini kalau ada datanya, kalau kita terbiasa mendengarkan kali ya, ini ada banyak hal yang sebenarnya bisa diakselerate. Sebenarnya pesannya kayak gitu sih yang kedua gitu. Nah, learning curve tadi ya, in short ya tadi, every activity yang worth it itu ada learning curve-nya gitu. Nah, kata kuncinya ya mungkin salah satunya adalah sabar lah kayak gitu. Kita melihat sabar. Penting. Gak ilmiah banget ya diminta sabar. Bagus gitu. Oke. Boleh ke pelajaran ketiga? Yes. Langsung. Nah, pelajaran ketiga ini menurut saya refleksi lagi ya dari perjalanan kita tadi ya, 3 tahap 3 tahap kehidupan gitu ya, dari fase 1, fase 2. Jadi ini the next president ya, menentukan sekali nih. President very high risk berarti nih. Nah, dari pelajaran ketiga tuh karena ini sesinya gimana ya? Saya tuh senang sih sebenarnya dengerin yang kelas 1 ini. Kita kan bukan motivator kali ya. Kalau motivator tuh ngelihat sesuatu yang baik aja kayak bukan yang hanya menggambarkan dari satu sisi lah gitu. Kalau motivator tuh cenderungnya gitu. Nah, ini kan kita harus balance kali ya. Orang kan kadang mungkin yang diceritain yang bagus-bagusnya aja gitu. Oke. Nah, itu saya kembali menurut saya ke pelajaran kedua, mungkin yang menutup diskusi juga. Sebenarnya yang paling penting menurut saya itu adalah acceptance kayak gitu. Jadi kayaknya waktu banyak orang bilang ya waktu berangkat sekolah itu adaptasi ke sana tuh sebenarnya gampang kayak gitu. Ternyata yang counter adaptation tuh yang pulang tuh justru lebih sulit. Nah, ini juga saya bertanya kepada salah satu senior yang dulu di KAP yang tidak perlu saya sebut namanya. Ini mungkin pelajaran ketiga nih yang mungkin bakal lebih lama adalah belajar dari acceptance. Jadi kalau in teori kan ini sebenarnya kita nih kayak semacam game of risk ya, ada opportunity datang silih berganti, kita nggak tahu kayak gitu, ada banyak eksternal faktor yang tadi mungkin diilustrasikan di depan kayak gitu ya. Kalau kita sih mungkin kita tuh milenial bukan ya, tapi kita tuh masih milenial ya, cukup diuntungkan dengan fase-fase tadi gitu kan, fase-fase politik perubahan dari SBY ke Jokowi itu dikit banyak pasti akan mempengaruhi lah krisis global, terus sekarang ada COVID kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya
sedikit banyak tuh mempengaruhi hidup kita kayak gitu. Podcast ini juga salah satunya kan bentuk kreatif intelligence, kreatif distraction atas pattern yang ada kayak gitu. Jadi once kita understanding ke situ, kalau saya sih lessonnya yang terakhir adalah acceptance gitu. Jadi yang paling penting dari perjalanan kita, karena kan kita udah lumayan panjang ya, udah 20 tahunan bekerja kayak gitu, udah sedikit lagi masuk ke stage yang terakhir. Nah, acceptance ini kayaknya penting gitu. Mungkin stage-nya ya udah tidak sesuatu yang insentif tadi. Kayak misalnya tadi Pokemon, akhirnya Pokemon tuh cuma kepake sekitar sampai 6 bulanan. Di situ udah nggak dipakai lagi Pokemon. Tapi memang sebagai insentif dia perlu kayak gitu. Nah, termasuk membaca buku gitu loh. Membaca buku juga awalnya buku-buku yang nggak sempat saya baca dari kecil gitu ya. Misalnya kayak Seven Habits itu kan buku zaman dulu yang nggak pernah selesai dibaca kan. Tadinya tahu tapi nggak dibaca gitu ya. Iya, tahu tapi nggak pernah sempat dibaca kayak gitu. Nah, akhirnya udah nggak nyari buku yang kayak gitu lagi. Buku apa yang menarik dibaca kayak gitu. Jadi ini buku dan lari ini ilustrasi lah, karena pasti yang lain banyak metriknya, bisa berbentuk golf, olahraga, atau mobil atau apa. Nah, mungkin lesson yang terakhir itu acceptance gitu, karena sesi ini bukan sesi motivator ya, ini sesi diskusi intelektual. Jadi pasti kan keputusan yang berisiko tuh ya, ini contoh kalau sekolah ya, ya ini statistik sih, katanya banyak juga kan yang setelah itu justru rumah tangganya berantakan, punya banyak hutang. Sisi cerita yang lain statistically mungkin cukup besar sebenarnya kalau kita ngeliat angkanya dikti ya, yang dikirim ke sekolah banyak yang nggak berhasil kayak gitu. Nah ini sama berapa persen dari bisnis itu kan gagal. Nah ini mungkin pelajaran yang paling besar dari risky decision tadi yang aspek ketiga. Nah ini ada ini nggak ada pandangan nggak atau relevan atau nggak nih untuk masuk ke stage acceptance itu gimana? Acceptance itu dengan ikhlas itu sama betul. Jadi harus ikhlas, harus sabar, cocok di bulan Ramadan ini nih. Ini bukan kelas ini kelas Sabtu episode kultum ya. tapi make sense banget sih, nggak? Maksudnya karena kan justru kita itu menurut gua risk itu jadi kalau misalnya tadi yang ngobrol mengenai tadi bagaimana manusia itu banyak menciptakan produk-produk atau hal yang memitigate atau justru mengavoid atau ingin mencoba menghalangi si risk itu kan seperti melawan sepertinya gitu ya. Padahal sebenarnya kita jangan melawan, tapi kita accept bahwa ya udah ini ada, ambillah ini ada choices-nya, akan ada low, akan ada high, ada low-nya gitu. Dan kita accept itu gitu. Rather than kita memitigate itu menjadi sesuatu yang ya udah jadinya kita nggak ambil sama sekali, atau misalnya kita mitigate sedikit gitu. Justru kita ya udah ambil, tapi kita accept kalau misalnya bahwa ini ada resikonya hancur, ketika hancur kita accept. Kita sukses ya kita accept juga gitu. Asik sekali ini. Ini pandangan saya sih, misalnya Mas Anjar nih saya. Mungkin Iwan atau Raki ada pandangan juga nih. Nah, ayo Mas Raki dulu aja. Jadi gue ini berat nih kalau ini. Karena saya baru menyentuh angka 4 akhirnya ya. Alhamdulillah, itu perjalanan hidup sekali itu ternyata berpikir ya itu ya tadi ya. Ini relevan banget sih sebenarnya sama yang gue rasain semuanya. Tapi memang ya di luar orang kan ngelihatnya kita di luaran aja gitu ya, nggak pernah ngelihat apa yang kita rasain sebenarnya. Cuma memang kenapa ada kelas 1 ini kan karena memang ternyata kita semua punya kegalauan. Ternyata kita semua punya kegalauan, dan ternyata pada saat bicarakan kok ya mirip-mirip gitu. Dan Anjar tadi menggambarkan dengan cukup clear dan bisa sebenarnya relevan di mana-mana ya Anjar ya. Maksud gua kalau lo kan dalam bentuk hidup atau lo breakdown tadi spesifik activities tuh ya bisa gitu lo ngelihat dengan cara seperti tadi learning curve ini gitu. Nah memang kalau dibilang bahwa fase ketiga itu adalah acceptance, in a way gue sepakat gitu, karena setelah kita lewatin masa-masa itu memang kita accepting tuh sebenarnya bukan berarti ya udah terima aja gitu ya, tapi kalau ini effort lo yang kemarin itu menghasilkan titik
atau menghasilkan figur yang seperti ini. Gitu. Kalau di sekolah misalkan ya, kita lagi kuliah, ya kemarin-kemarin misalkan lo sempat bolos apa segala macam, jadi lo niatnya mau cum laude gitu atau IPK 4, ya lo harus terima juga kalau kemarin tuh ada yang B1 gitu, ada yang C gitu. Lo sampai titik di mana lo mau menyelesaikan studi lo gitu ya. Jadi ya udahlah lo nggak usah cum laude, tapi lo harus selesai gitu. Kan kadang-kadang susah ya itu pikiran-pikiran itu kan mengganggu ya. Perfeksionisnya kita, padahal kita kemarin mungkin salah kita sendiri, kita nggak ngelalui linknya mungkin dengan tidak rapih misalkan. Kalau kasusnya di PhD mungkin gue belum pernah. Bisa itu lo nggak selesai karena lo nggak ngerasa perfect gitu. Kan banyak juga kasus-kasus begitu ya. Bro Anjar ya. Padahal mungkin itu kemarin-kemarin ada hal yang mungkin lo miss lakukan gitu atau segala macam. Tapi kan kadang-kadang harus ada acceptance ya bahwa oke gitu, nggak perfect itu adalah memang ya this is you gitu. Ya terimalah dan percayalah bahwa ini tuh bisa membawa kebaikan buat diri lo minimal. Alhamdulillah jika bisa ke orang lain gitu ya. Jadi acceptance tuh kayaknya itu ya. Jadi kayak kalau kita ini kan ke usia 44 ke atas kalau di ininya Bro Anjar dengan presiden baru kita yang bapak atau ibu gitu. Lagi digodok sekarang di belakang layar gitu. Cuman kalau ngelihat ke sana mungkin gue ngelihatnya gini. Either nanti kita akan menjadi di usia tersebut kita akan ya biasa-biasa aja, kita akan balik ke keluarga, di keluarga aja happy gitu dengan keluarga. Ya that's okay gitu. You have to accept that gitu. Bahwa yang kemarin ya sudah lah gitu. Sekarang fasenya udah fase yang itu gitu. Atau memang hasil kemarin itu menyebabkan lu jadi menteri gitu pada saat umur 44. Ya lu juga harus accept itu. Kan bukan berarti jadi menteri itu pilihannya membahagiakan semua orang ya gitu. Istri gue juga udah pasti dia akan stres kalau misalkan bukan maksudnya nggak semua happy loh. Kalau lo perhatiin menteri ya, keluarganya tuh nggak semua happy. Iya, betul. Tapi maksudnya udah siap-siap untuk prepare gitu kan. Kalau iya kan, menteri, tapi lo harus accept dong gitu. Maksudnya lo sendiri harus accept dengan berbagai kondisi yang lo hadapin kan nggak selamanya mudah gitu. Nah tapi acceptance itu jadi bener gitu fase yang pas banget karena gue sepakat banget masalah acceptance itu adalah bahwa lo harus terima apa yang lo lakukan di fase 1 kedua kemarin itu ya lo harus embrace yang ini gitu ya, lo lakukan yang ini. Kalau gue kemarin setelah ulang tahun gue posting terima kasih dan segala macam gitu ya. Lesson learned terbesar gue adalah gue merasa bahwa di usia sekarang ternyata buat gue adalah families and friends is everything gitu. Jadi gue merasa semua perjalanan ini ya apa sih sebenarnya yang gue upayakan selama ini ternyata ya gue pengen punya keluarga yang bahagia dan teman-teman baik gitu, bukan musuh-musuh gitu. Kan ada juga orang yang kompetitif gitu ya. Nah, gue ternyata happy dengan teman yang banyak gitu. Ya mungkin itu lesson gue yang gue maunya ntar abis ini gue mau banyakin teman lagi lah, happy ngobrol-ngobrol kayak gini. Gitu ya, bisa ngobrol gini sama Anjar. Gue tahu Anjar cuman dia blogger terkenal gitu ya. Zaman dulu. Sampai sekarang loh. Sekarang kalau ketemu orang masih, Pak Anjar blogger masih gitu sampai sekarang. Canggih banget nih orang. Jadi cuma tahu gitu doang. Sekarang bisa ngobrol sama Anjar. Coba deh, kan nggak masuk akal deh. Kenapa sih gue bisa jadi ngobrol sama Anjar? Ceritanya panjang ke belakang. Karena ada Iwan, karena ada Isaka, dan lain-lain. Tapi gue happy gitu jadi punya teman kayak Anjar. Jadi itu yang sangat gue embrace sekarang. Ternyata apapun yang gue lakukan kemarin, gue punya posisi A, posisi B, posisi C. Buat gue yang paling besar itu adalah, ternyata ini gue bisa punya teman banyak, dan itu cara gue acceptance ya mungkin ya, cara acceptance dengan posisi gue sekarang dan posisi gue yang nanti akan di depan, gue nggak tahu seperti apa. Itu sih kalau pandangan gue sama Anjar, mudah-mudahan relevan atau bener gitu cara pikir gue sama yang lo ini. Kalau gue sih bingung, ini berat banget ya. Berat. Dalam. Soalnya kalau dipikir-pikir ya balik lagi ke bahkan ke yang posisi paling awal bahwa decision gitu ya. Tiap hari kita tuh ngambil decision. Betul. Life is a series of decision, benar atau salah kita nggak pernah tahu sih sampai akhirnya gimana. Resikonya seperti apa, kadang-kadang ya balik lagi kita kadang-kadang bisa dengan tepat gitu ya, dengan segala pemahaman kita, kadang-kadang kita pun akhirnya ya nekat, ya udahlah ambil aja walaupun kita sebenarnya nggak punya basis untuk ngambil keputusan itu. In the end sih apapun
apapun decision yang kita ambil, kalau gue lihat dari listenersnya Anjar ya, dan mungkin ini bisa berlaku untuk semua, adalah ya harus konsisten dan betul. Make it the best aja. Kalau gue lihat dari gimana lu baca, gimana lu lari, intinya adalah crank up the number aja. Apapun yang dilakukan secara kualitas, secara kuantitas, pokoknya dimaksimalin sebisa mungkin sebisanya kita gitu. Kalau enggak, mungkin yang kita akan nyesal adalah pada saat kita ngambil decision itu, tapi nggak melakukan secara semaksimal mungkin, ya kita nyesal adalah kita nggak berusaha gitu sih. Terus mungkin ke poin terakhir, acceptance, ya menerima kodrat itu mungkin udah jadi takdirnya manusia ya. Kayak kalau kata orang kan something definite is tax and debt gitu. Tapi sebenarnya cuma debt doang sih. Kalau tax kita bisa nggak bayar kan. Iya, kalau gue kepikirannya bahwa ini udah dikait juga sih. Kayak misalkan kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu ya, tinggal bertawakal. Kalau kita udah berusaha, ya udah serahkan semuanya pada yang di atas gitu. Kalau di Al-Imran kan faiza azamta wa taqawallah innallaha yuhibbul mutawakkilin gitu. Pada saat kita sudah berusaha, ya tinggal kita serahkan pada Allah gimana hasilnya. Karena kita nggak diukur berhasil atau gagalnya kan. Yang penting adalah usahanya aja, lu udah usaha. Kita nggak diminta jadi orang yang sukses kan sebetulnya. Kita diminta jadi orang yang berusaha memaksimalkan semaksimal mungkin dari apa yang kita bisa berikan lah kayak gitu. Yang gue ngerasa berat adalah bahwa di umur segini sebetulnya orang bilang ini kita udah mulai masuki plateau gitu. Cuman kalau gue rasa sebetulnya di usia segini itu adalah bahkan gimana caranya kita bisa balik lagi crank up the number lagi, apa sih yang bisa kita maksimalkan dari apa yang kita punya sekarang ini, bukan malah menurun sih. Jadi sebisa mungkin kalau gue rasa berat sih ke depannya ya rasanya itu. Cuman kalau kita nggak berusaha, yang gue takutkan adalah di ujung gue bakalan nyesel. Itu aja sih. Iya. Karena avoid taking risky is a risky decision. Itu dia. Langsung ditutup banget tuh. Langsung ditutup banget tuh. Senang banget gue. Itu favorit gue. Betul. Itu paling keren Jar menurut gue. Keren. Dan somehow gue jadi merasa bahwa Pevita Pierce itu adalah filosofi yang sangat dalam. Karena dia pernah bilang bahwa kesalahan itu bukanlah merupakan suatu kesalahan. Tapi udah itu aja. Coba Ben, coba boleh minta tolong ya Ben. Coba apa nih? Pevita Pierce kesalahan. Ada quote-nya dia yang Pevita Pierce ya, pernah dengar tuh. Pernah denger ya. Kesalahan itu. Pevita Pierce kesalahan. Pierce kesalahan ya. Ini ada image-nya nggak tuh? Tidak ada kesalahan yang disebut kesalahan. Bener kan? Saat lu ngambil suatu decision terus lu ngasih itu salah. Iya, ini nih. Di ujung-ujungnya siapa tahu itu nggak salah sebenarnya. Ini itu maksudnya. Disau. Kocak coba di show. Tidak ada kesalahan yang disebut kesalahan. Kesalahan adalah jika apa yang kita lakukan itu salah. Ini apa sih? Gimana sih maksudnya? Menarik. Sempat heboh ya itu ya, sempat heboh. Menarik. Filosofinya juga. Gimana? Coba gue agak kurang ini nih. Bisa berpikir kalau siang hari bulan puasa. Gue kurang ngerti nih. Ini tapi kalau gue coba refleksikan dari apa yang dari Anjar jelaskan gitu ya. Jadi pada saat kita ngambil suatu keputusan, di awal mungkin kita ngerasa itu salah gitu ya. Tapi Indian mungkin ujungnya nggak terlalu salah-salah bener gitu. Kecuali itu adalah suatu kejahatan mungkin. Ada kesalahan yang disebut kesalahan. Kesalahan adalah jika apa yang kita lakukan itu salah. Oke, asik juga nih. Saya akan meresapi dulu. Ya. Tapi ini benar sama dia. Emang dia bilang ini itu benar. Quotes-nya itu valid nggak nih? Valid. Ini heboh kan dulu kan heboh. Gitu. Oke. Oke. Menarik. Oke. Tapi ini saya ingin belajar untuk mengerti ini ya. Intinya ya dari sisi ini ingin mengerti ya. Mungkin nanti bisa jadi
itu aja screenshot buat episode ini. Kesalahan. Dari pelajaran dari Mas Anjar yang begitu berharga, screenshot depannya adalah gambar Pevita Pierce. Clickbait banget, clickbait. Aduh. Ya. Gila asik itu ya. Jadi tiga critical learning-nya ya dari yang tadi. Ya itu Wan, ceritanya Wan. Oke. Baiklah. Wah, nggak kerasa ya. Biasanya kita cuma 30 menit, tapi sekarang udah sampai 1 jam. Nih kalau ngobrol berkualitas ya. Good time rolls katanya. Wasaki. Kalau gitu terima kasih kepada Bro Anjar, Mas Anjar, Bung Anjar. Gue sih biasa nyebutnya Bung Anjar atas waktunya. Sangat insightful dan mudah-mudahan ini bisa memberikan sesuatu pelajaran juga buat rekan-rekan di kelas Sabtu, para pencapir. Nah, kalau misalkan ada mungkin quotes-quotes lain yang mungkin menarik gitu, seperti yang terkait dengan topik hari ini bisa ditambahkan di silakan. Ataupun kalau ada pengalaman hidup mungkin di situ bisa diceritakan ya. Bisa diceritakan, nanti kita coba bahas. Gitu aja mungkin untuk episode hari ini. Terima kasih. Selamat berhari Sabtu. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye Anjar, thank you, Bro. Ya, terima kasih.